Jawab. Karena kami yang tadi abang, kami tidak beda dari iblis. Karena iya, sama-sama menginginkan kematian Yesus. Kenapa? Karena dulu kami ke jalan yang gelap. Oh, berarti Ya, sekarang jujur ya. berarti setan sekarang sudah di jalan terang. Iya betul. Oh. Iya. Jadi tidak ada lagi yang masuk neraka. Masuk neraka adalah Yesus sudah kembali ke taktanya. Jadi yang masuk ke neraka siapa, Bang? Tunggu dulu, Bang. Semua saya jawab ya. Iya. Siapa Kristen siapa yang berbuat dosa, itu dia tanggung sendiri. Tidak ada Yesus menanggungkan perbuatannya lagi. Itu untuk zaman dahulu, Bang. Tapi katanya Yesus mati untuk Kristen, sama seperti iblis. Yesus mati untuk iblis. Itu yang terdahulu. Oh, jadi sekarang harus ada Yesus baru lagi untuk disalib untuk orang-orang Kristen. Sekarang masing-masing menanggungkan perbuatannya dan menanggungkan dosanya. Loh, katanya Yesus mati untuk sekali saja. Ini parah nih. Karena dia meninggalkan ajarannya. Siapa yang tidak mengikuti Kristen, siapa yang tidak mengikuti ajarannya, Saudara, berarti maksudnya kalau Kristen melakukan dosa lagi itu dihukum. Itu dia sendiri menanggung jawab, bukan Yesus. Ya, terus dia tanggungkan dosanya kepada siapa? Dia menanggungkan untuk masuk neraka. Ya, siapa yang memasukkan dia ke neraka? Ya itu iblis. Abang kan tadi minta jawaban yang pasti. Aku kan sudah jawaban tidak belit-belit. Saya jawab dengan jujur. Berarti kalian sama iblis sama-sama? Ya, karena kami dikuasai oleh iblis. Oh, dikuasai iblis. Ya betul, Bang. Manusia keturunan Adam itu dikuasai oleh iblis. Jadi antara berarti iblis dan Kristen sama-sama mau Yesus mati. Itu yang zaman dahulu, Bang. Iya, tapi sama-sama mau. Tapi yang sekarang sendiri menanggung sendiri dosanya sendiri. Iya, maksudku iblis mau agar Yesus dibunuh, Kristen mau agar Yesus dibunuh. Berarti dua kelompok ini, yaitu Kristen dan iblis, sama-sama ingin Yesus mati, betul? Itu yang terdahulu. Iya, yang terdahulu, yaitu iblis dan Kristen sama-sama mau agar Yesus ini dibunuh, betul? Betul. Nah, gitu dong. Yang sekarang bukan Kristen yang sekarang. Masing-masing menanggung jawabannya, perbuatan dan iman dia. Karena Yesus menyatakan, kutinggalkan bagimu damai sejahtera. Islam dong. Islam di mana, Bang? Damai sejahtera itu artinya Islam dalam bahasa Arab. Salam. Damai sejahtera itu salam. Makanya salam, assalamu alaikum. Damai sejahtera untukmu. Kalau Yesus meninggalkan damai sejahtera, berarti Yesus meninggalkan Islam, bukan meninggalkan Kristen. Yesus bukan orang Arab, Bang. Tapi kamu mengatakan tadi Yesus damai sejahtera. Yesus meninggalkan perbuatannya baik. Apa itu perbuatan baik? Membunuh dirinya. Untuk saling menolong. Memaafkan satu sama lain. Oh, mama Kristen datang ke Indonesia, datang menolong. Ya. Pertama Kristen masuk ke Indonesia, datang menolong Indonesia. Indonesia dulu belum merdeka, tidak ada Kristen, tidak ada Muslim, Bang. Jadi yang datang kemudian melakukan penjajahan, tidak ada membawa nama.
yang melakukan penjajahan. Tidak ada nama Kristen dan tidak ada terdahulu tidak ada nama Muslim. Enggak, yang datang ke Nusantara mengajarkan. Jangan membawa-bawa Indonesia dong. Karena Indonesia yang datang itu bukan membawakan katanya, nama Muslim atau nama Kristen. Katanya Yesus datang untuk saling menolong. Kalau abang membawa nama Indonesia itu sudah salah, Bang. Sebelum Indonesia merdeka, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus datang ke Indonesia menolong atau datang ke Indonesia menjajah? Ya, karena terdahulu Indonesia belum ada. Oh, jadi boleh dijajah karena belum ada Indonesia, jadi boleh dijajah gitu? Iya, belum ada nama Indonesia, Bang. Oh, jadi Nusantara ini boleh dijajah karena belum ada nama Indonesia? Terdahulu itu belum merdeka itu tidak ada nama Indonesia. Iya. Sudah merdeka baru ada nama Tapi Indonesia. Penduduk Nusantara sudah ada. Nusantara yang ada cuma timur sama barat sama tengah. Ya. Pak Bom di mana pada saat itu, Bang? Hah? Pak Bom di mana? Di tengah atau di timur? Aku tidak mengenal Pak Bom. Oh, iya. Jadi penjajah yang mengatasnamakan negara datang ke Indonesia, ke Nusantara ini itu menolong atau menjajah, Bang? Yang terdahulu itu bukan Indonesia, Bang. Iya, yang datang agama. Yang terdahulu itu tidak membawa agama, Bang. Oh, yeah. Jadi agama kalian Kristen ini dari mana? Abang berbicara itu yang terdahulu tidak membawakan agama. Iya, jadi Indonesia masing-masing ikut kepercayaan dia, Bang. Jadi supaya abang jangan klaim Indonesia bahwa Indonesia sebelum merdeka itu Muslim, tidak ada. Jadi yang membawa agama Kristen masuk ke sini siapa, Bang? Orang-orang Portugis. Portugis. Ya. Kalau Belanda enggak? Iya, Belanda juga. Oh, Belanda ngapain ke sini? Menolong atau merampok? Kalau Belanda itu menjajah saja, Bang. Menjajah. Oh, itu menolong ya? Ya, tapi kalau abang membawa, kalau abang membawa nama itu bilang agama itu tidak ada. Oh, jadi Belanda datang ke Nusantara waktu itu karena itu agama datang menolong. Itu Kristen itu diajarkan oleh terdahulu itu sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada nama diajarkan Portugis. Waduh, parah ini. Ya, Bang Suma. Supaya Abang Suma kalau ngomong itu semua saya omong di sini supaya semua dengar. Jangan membawa nama Indonesia ini kan abang bertanya sama saya jawab. Iya, Bang, saya paham, Bang. Tapi Bang, Pak cocok pola abang itu di sini. Itu cocoknya di Lapak Tuak, Bang. Sini nggak cocok. Ya, saudara, maaf. Memang betul. Merdekanya negara kita ini bukan diperjuangkan oleh umat Islam saja. Ada juga dari umat lain. Itu betul. Tidak 100% umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi ingat, 100% penjajah itu bukan Islam. Begitu, saudara, ya. Tidak ada Islam datang menjajah di Nusantara, ada. Ya. David. Kamu sudah disunat? Sudah. Gak ada suaranya, David. Ya, lo. Udah disunat?
Udah belum? Udah siapkan kampak ini. Buset. Kampak lagi mah. Udah tidur lah sana, tidur. Tidur. Dinda kores monitor. Res. Kores. Ya, Dinda kores. ini Alek. Iya, Bang Handi. Iya. Maju Ki dulu. Iya. Itu ada Avanza, mau didorong, mau goi. Ada Avanza. Siapa lagi nih? Alex. Chan. Ayo kita belajar lagi bahasa Indonesia yuk. Iya. Saya nyimak yang. Iya. Saya itu Satu ditambah satu. Dua nana. Sama dengan satu. Ditambah satu lagi. Tetap saja satu. Satu ditambah satu. Sama dengan satu. Yang percaya otak error. Tepuk tangan semuanya. Lanjut Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik banget lagunya. Iya bang. Coba. Cantik lagunya Bang. Memang cantik lagunya. Iya Bang. Esa itu adalah 3. Iya. Ya sekolah lo. Islam kayaknya dia nih Islam. Avanza. Dorong dulu Bunda. Macet itu. Avanza. Ya. Kamu ada rencana meninggalkan dunia? Apa? Ada rencana meninggalkan dunia? Siapa kamu? Saya nanya. Nanya sama siapa? Nanya sama monyet. Oh, sama monyet. Oh, Saya nanya sama monyet kenapa kau yang nyaut? Ya. Kena kan lu? Kena apanya? Diam, saya nggak nanya sama situ, saya nanya sama monyet. Ayo mari kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau mau diskusi lintas agama? Siapakah nama Tuhannya Kristen dan siapakah nama Tuhannya umat yang Islam? disalibkan? Monyet diam dulu. Nanti Jawab setelah dulu. ditanya baru Siapa ngomong. yang disalibkan? Kau ngomong dulu, silakan ngomong, monyet. Saya bertanya. Siapa yang Ya. disalibkan menurut kalian? Yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Siapa namanya? Namanya Yesus Kristus. Oh, berarti kamu ngakui kan Yesus disalibkan? Iya, tertulis di Bible, Yesus Kristus yang disalibkan mati terkutuk. Berarti narasi si Dinda Juma itu nggak betul. Betul juga, orang dia baca Katanya bukan Galatia Yesus yang kok. disalibkan. Disalibkan itu Yudas katanya. Gimana sih? Yang mati terkutuk itu adalah yang diberi gelar Kristus, diberi nama baru Yesus. Siapa yang memberi nama itu? Waduh, bareng-bareng orang mati. Satu-satu bang, satu-satu. Tar dulu, saya dulu ngomong, baru Anda ngomong, jangan bareng-bareng ya. Oke, Anda bertanya, Anda siap ditanya. Ya, jadi yang mati terkutuk itu menurut data di Bible adalah yang bergelar Kristus, diberi nama Yesus. Siapa yang memberi nama demikian? Saudara Paulus, sebagaimana tertulis di Kisah 2 nomor 36 dibantu dengan Roma 14 nomor 9. Itu datanya tertulis di Bible. Silakan dibantah. Oke. Jadi yang disalibkan tadi kan Yesus kan, bukan Yudas kan? Kok nanya? Ngomong dong, kok nanya?
Ya boleh saya bertanya enggak? Jadi bantah dulu statement saya itu loh, pakai data saya. Iya, saya juga pakai data nanti. Nah, datamu mana? Silakan. Berarti tadi omongan tadi kan yang disalibkan itu Yesus kan? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Di Lukas 2 nomor 11 itu ada orang yang lahir yang diurapi oleh Tuhan bernama Yesus Kristus. Di Lukas 2 nomor 11. Ada juga orang nanti setelah mati terkutuk kemudian dihidupkan kembali menjadi Tuhan dan Kristus. Roma 14:9, Kisah 2 nomor 36. Jadi di sini ada dua Yesus. Satu Yesus yang diurapi Tuhan, satu Yesus yang dimuliakan Tuhan, satu Yesus yang soleh, satu Yesus yang disayangi Tuhan. Ada juga yang mati terkutuk di tiang salib, diberi gelar Yesus Kristus. Jadi ada dua Yesus. Silakan dibantah. Pakai data. Macet. Tanya apa, Andi? Saya bahasa Indonesia loh tadi. Ngasih pertanyaan simpel aja. Apa pertanyaannya? Oh, mau ditanya. Jangan celoteh-celoteh, gak jelas gitu. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? A. Anaknya Maria. B. Bukan anak Maria. Anak Maria. Ya, datanya mana? Mau datanya? Ya. Buka Roma 5 ayat 8. Baca. Buka dulu. Kau yang baca, saya jangan nyuruh-nyuruh. Baca sendiri. Nggak boleh nyuruh orang di sini. Jadi kamu nggak bisa dibilang, nggak bisa disuruh. Saya nggak pernah nyuruh Anda loh. Silakan baca sendiri. Memang ini anak bandel yang nggak bisa disuruh. Seharusnya gurunya mengajari muridnya mau disuruh-suruh. Cek. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Nggak bisa, Pak. Katanya yang mati terkutuk anaknya Maria. Apa dosanya anaknya Maria? Apa salahnya anaknya Maria sehingga dia mati terkutuk? Bukankah yang dikutuk oleh Elohim itu adalah orang yang bersalah? Di Ulangan 21, 22, 23, yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang salah. Sedangkan Elohim mengeluarkan perintah hukum yang mutlak di Ulangan 23 nomor 7, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Kalian semua ini orang berakal, anaknya Maria itu tidak bersalah. Jadi sesuai dengan hukum Elohim, bukan anak Maria yang mati terkutuk. Karena dia tidak punya celah sedikit untuk dihukum. Jadi ada memang yang disalib, yang dihukum oleh Elohim itu. Siapakah itu? Ya penggantinya anaknya Maria. Ya kalau boleh disebut nama yang berkhianat di antara ke-12 murid adalah Yudas. Yang dirasuki oleh iblis, dialah yang berkhianat itu. Jadi ada orang memang mati di tiang salib terkutuk, bukan anak Maria. Yaitu orang yang fasik, orang yang memakan suap. Itulah yang dikutuk di tiang salib. Kemudian ada orang 3 hari dia bangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Tuhan lupa deh, yang lu sembah selama ini bukan anak Maria, tapi pengganti anak Maria yang terkutuk itu. Pakai data kalau mau membantah, silakan. Pakai data yang masuk akal. Jangan nyuruh. Di mana dalilnya Yudas yang disalib? Yudas itu adalah pengkhianat. Pertanyaan saya adalah kepada orang-orang yang normal, yang dalilnya dalilnya di mana Yudas disalib? Dalilnya jangan ngomong-ngomong panjang lebar bang. Mana dalilnya Yudas disalib? Ya saya ngomong dulu ya. Jangan ngomong langsung aja bang. Kalau nggak ngomong berarti saya kentut ilmu kamu. Kalau nggak ngomong kentut. Nah, silakan bener. Silakan. Nah ini sekelas kamu. Galatia 3 nomor 13 itu dalilnya. Iya. Udah saya bacain tadi.
Kristus Galatia telah 3. menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gitu. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu Yudas. Iya, mana Yudas, Bang? Ya itu terkutuklah. Oh, yang jelas dong, Bang. Dia. Terkutuklah dia yang digantung Dia di siapa, atas Bang? tiang salib. Dia Yudas. Iya, di mana Yudas ditulis? Ulangan 27 nomor 25. Kenapa? Kan ada tertulis katanya. Ada tertulis. Iya. Ada tertulis di mana nama Yudas? Ada tertulis terkutuklah dia. Dia siapa? Dia siapa? yang dikutuk. Dia siapa? Dia yang dikutuk. Ulangan 27:25. Terkutuklah di mana di situ orang, tertulis Yudas? Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Nah, di mana tertulis nama Yudas? Siapa yang menerima suap? Kau jawab aja. Di mana Siapa buktinya yang ditulis menerima Yudas? suap? Kau yang jawab. Siapa yang menerima suap? Loh. Yesus atau Yudas? Kau mengatakan Yudas yang disalib. Iya, siapa yang dikutuk. menerima suap? Mana Siapa yang buktinya? menerima suap? Yesus atau Makanya Yudas? Anda belajar. Anda memberikan keterangan yang valid, bukan ngarang. Nah, gimana? Itu makanya Idris mengatakan tidak ada juga dalilnya di Galatia 3 nomor 13 juga tidak ada nama Yesus di situ. Di mana tertulis Yudas disalib? Di situ dikatakan yang disalib adalah orang yang dikutuk. Iya, di mana buktinya Yudas disalib? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Loh, Anda Yesus. menarasikan harus bertanggung jawab. Oh, ini ayatnya. Yudas disalib. Yesus atau Yudas yang dikutuk? Yesus atau Yudas yang disalib? Kan di situ nggak ada nama Yesus juga. Terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum. Kristus yang mana? Ya, baik Kan Yudas. ada dua Kristus. Kan ada dua Kristus. Kamu menyebut Kristus. Assalamualaikum. Kan ada dua Kristus. Kristus asli dan Kristus palsu. Nah, Kristus yang dikutuk ini Kristus yang mana? Pemakan Kan suap, begitu. Paman. Nah, Bang Handi dilawan. Lanjut Bang Handi, lanjut Bang. Ya, di Matius 26 14 15 sampai ke bawah. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak. Jadi Yudaslah yang berkhianat, makan suap. Jadi yang dikutuk oleh Elohim adalah orang pemakan suap, yaitu Yudas. Jelas kok di situ. Ya, ini ada siapa? Coba kita bicara. Salpino. Kamu bicara terus gimana? Bentar, Ibrani bentar, ngantri dulu. Bentar. Ini Salpino sama pertama ini Peter. Muslim apa Kristen? Iya, salam toleransi Bang. Saya Kristen Bang. Ya, salam toleransi ya Bang. Nah, Ya. Tadi kan bertanya soal bukti apa yang menunjukkan bahwa siapakah yang disalibkan. Ya. Nah, aku punya. Jadi ini pertanyaannya Bang, sebelum Anda bicara, nanti Anda bicara panjang nggak dipotong. Siapakah yang mati di tiang salib itu? Silakan. Itu dulu. Kalau dari saya, untuk aku bisa bicara Yesus karena kenapa? Ada datanya seperti Ya, silakan. seperti yang ada di dalam, di mana hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang dimana tangannya memang bolong sampai yang bagian perut juga bolong. Dia seperti itu mana Yesus? Di mute dulu Ibrani, di mute dulu. Jadi menurut Anda Yesus anak Maria ya Bang ya? Iya. Oke. Menurut Anda apa salahnya Yesus anak Maria disalib? Dia nggak ada salah Bang. Ya, pertanyaannya boleh nggak mengutuk, menyalib, membunuh orang yang tidak bersalah? Sebenarnya di sana tidak bisa, tapi karena udah didesak oleh masyarakat di situ pada saat itu. Kalau begitu kehendak siapakah? Nah ini ya.
Kehendak siapa menurut Anda? Ya berani lu diam dulu, saya ngobrol baik-baik sama temanmu lu, jangan ganggu dulu. Bisa nggak sih lu nggak ngaco di Indonesia? Sehari aja lu nggak ngaco gitu loh. Ngaco. Saya lagi ngobrol berdua ini. Kamu ngaco juga gitu loh. Ya baiklah. Diam dulu lah. Bro, sebagaimana perintah Tuhan ya berlaku sampai detik ini, saya rasa orang normal manut lah bahwa Ulangan 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan loh bro. Nah, Anda setuju dengan itu bro? Kita berdua dulu ya, Yalah jangan ganggu dulu. Silakan bro. Kamu berdua gimana maksudmu? Kamu berdua cerita apa? Nanti gue ludahin gak enak. Saya udah capek loh ludahin orang. Diamlah dulu. Tungguin temanmu lagi baca data itu. Kita kalau di sini aman loh dari tadi. Kenapa kau jadi ngaco? Bro jangan dibuka begitu. Kalau bisa ambil Bible aja yang berbentuk buku gitu. Kalau pakai HP 1 ya lu nggak denger gitu. Kalau kamu berdua apa artinya? Diam dulu. Ya bro, kau setuju nggak Ulangan 23 nomor? Aduh lo di mute lagi begitu. Nggak usah. Lu tinggal sebutin datanya, nanti aku yang nyari. Bro. Coba. Kalau orang sopan tuh saya hormati loh. Iya, dihormati. Habib kamu hormati juga. Kamu ini kenapa sih? Kamu ini kenapa mabuk? Juga. Siapa? Enak kan diludahin sama orang, diturunin kan lo. Jadi kalau begini nggak enak gitu loh, diturunkan paksa. Mestinya masuk pakai etika, pakai moral. Mari diskusi bersahabat. Tetap kau jadi Kristen, tapi jangan menunjukkan sifat Kristenmu di sini gitu loh. Karena ajaran kasih katanya, kok ajaran kasihnya kok nggak beretika gitu. Di Bible itu kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Pakailah itu. Anggaplah kami ini musuh, ya kasihilah kami gitu loh. Ya, itu kan slogan aja, kenapa nggak dipakai gitu? Gimana Peter, gimana Peter? Bro, what? Ya halo. Siapa? Bang, nggak ada yang. Kenapa Jatuh? Ini saya baru masuk ini, tapi sudah saya dengar ini bahas gitu kan. Anda Kristen bro? Ya saya Kristen. Ya, Oke, ada yang mau ditanggapi sesuai dengan topik, silakan. Saya tadi tertarik dengan bahasa beretika. Apa itu bang? Iya, jadi beretika itu juga, etika itu kan dari bahasa Yunani etos, baik buruknya yang kita lakukan dinilai oleh orang lain, gitu kan. Jadi itu ada hubungannya dengan hubungan kita beragama. Oke, baik. Supaya beretika, supaya baik dipandang kita. Ya menurut Anda, kenal, kan gitu, ya, kan? Menurut Anda percaya nggak pembunuhan Yesus di tiang salib? Tunggu dulu, kan tadi supaya enak, open camp kita biar enak. Iya, Anda percaya nggak? Saya bawa ke etika nanti, Anda percaya nggak tuh? Ini masalah etika bos, masalah etika kan, etos etika ya kan? Iya, ya kalau begitu saya masuk ke etika. Menurut Anda, yang membunuh Yesus itu beretika atau tidak? Yang membunuh Yesus di tiang salib beretika atau tidak? Tapi kau tak beretika, tunjukkan dulu etikamu gitu. Saya gitu. Kau jangan bicara agama, tapi kelakuan kau seperti tak beragama gitu kan? Memang Kristen itu kasih, menuduh orang, kamu menuduh orang kamu nggak beretika ini. Yang salah. Apa arti etika bro? Arti etika apa? Beretika.
Dari apa arti etika? Apa arti etika? Etika itu menyangkut. Ingatkan dulu kau tanya kami nggak mau kau lihat mana kau nggak bisa kau. Pasti nggak bisa diskusi lah. Malu-maluin on cam lagi muka jelek. Ayo, kenapa Bang Jetro? Nggak tahu nih. Ya, kenapa Bang Jetro? Kenapa, ada apa? Ya, ada apa? Yang tentang buka bagus. Jangan pakai filter. Ya ini ngomong itu bagus, ayo. Kenapa kau naik sini ngatur-ngatur sih? Lu kenapa naik ngatur-ngatur di sini? Kenapa ngatur-ngatur? Ya, emang lu siapa yang ngatur-ngatur di sini? Lu siapa? Etika. Tadi lu siapa di sini ngatur-ngatur? Lu siapa ngatur-ngatur? Saya ini. Lu siapa ngatur-ngatur? Saya lu siapa? Kerja di Kementerian Agama. Kau lu kan jadi Menteri Agama sombong. Lu sombong lama kerja di situ. Emang kenapa? Takut gua. Ya kenapa? Sama gua. Kenapa lu kenapa? Ya saya ini. Ya. Saya mengatur. Ya kenapa? Ada apa? Tunjuk kalau ya ada apa? Lu kalau beretika, lu di Kementerian Agama lu duduk, jangan tidur-tidur. Gak sopan itu namanya. Duduk, jangan tidur. Kena kan? Duduk yang bagus kau. Kau pernah sekolah nggak? Duduk yang bagus kau. Duduk yang bagus. Kalau lu punya etika, lu berpendidikan, duduk yang bagus kalau ngobrol, kalau diskusi. Duduklah kau, nggak usah banyak tingkah kau. Nggak usah banyak tingkah kau. Duduk. Peter, kenapa? Sopan lu. Kau yang gak sopan. Duduk kau. Bisa duduk nggak? Bisa duduk nggak? Lu ngomong dari tadi etika lu apa kan tidur? Gak ada adabnya lu, gak ada sopan satunya lu. Jangan dulu kau pakai. Gak ada sopan satu. Duduk kau, duduk. Ayo udah ngomong baik-baik sama gua. Turunin aja. Loh, kenapa ditutup kamera lu? Duduk kau. Ini dengerin ini yang namanya etika nih. Nah, itu etika. Bawa Kementerian Agama lagi. Bawa etika. Ditanya etika itu apa nggak ngerti. Kamu nggak beretika itu. Gak pernah marah kalau saya tuh. Lupa jangan marah. Ini ya. Etika itu ilmu yang tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kamu bermoral nggak, beretika nggak? On cam tapi tiduran. Bawa Kementerian Agama. Siapa lu? Rusak aja lu Kementerian Agama lu bawa. Enji. Lu pikir ASN siapa yang gaji? Rakyat yang gaji lu. Nggak beretika lu. Makan gaji buta lu. Yang ngomong sabar di bawah, terima kasih banyak sudah ngingetin harus sabar ya. Harus sabar. Insya Allah. Gantian di sini. Ya. Kalau akak yang sabar, gue yang galak. Gantian di sini. Ini malam yang aku ngomong galak, tapi galak ya masih terstruktur. Ya. Jadi kalau Islam dihujat, kalau Islam dihina, kalau Islam dinistakan, kita harus sabar, diam. Enji. Tuh Nabi lu pedofil ya, enji, monyet semua. Jangan bawa-bawa aku ya. Tadi itu penjual cilok. Oh, cilok. Kata tetangganya jangan dihiraukan. Dia udah 3 tahun ditinggal sama bininya dibawa lari sama laki lain itu. Makanya dia stres. Iya. Pantesan dia lupa etika. Dulu cita-citanya mau kerja di Departemen Agama. Setelah dia daftar Polwan 4 kali, gagal terus, gak pernah lolos. Gak pernah lolos. Tetangganya itu kerja di Departemen Agama, dia juga pingin, karena nggak pernah diterima di sana, karena setiap pergi melamar dia pakai sarung, pakai BH, nggak pakai baju, nggak pernah lolos. Jadi dia terobsesi seakan-akan dia kerja di Departemen Agama, padahal kagak. Ini barusan tetangganya nelpon, jangan peduli bang, jangan peduli, gitu. Dia itu tukang ini dulu pernah kerja memang, tapi bukan di Departemen Agama. Kerjanya diterima untuk ngempel plafon gitu ya teman-teman ya, nggak usah dipilih dia tuh. Kalau menurut saya Bang Nyowa beda, Pak RT barusan nelpon saya, dia memang tapi ini Bang Andi di merepotkan agama, bukan Departemen Agama.
Dia kerja di lingkungan Kementerian Agama, dikasih kapling di tempat di depannya dia nambal ban. Oh gitu. Berarti cerita bersambung berarti ya. 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 Oke lah kalau gitu lanjut. Sama dengan teman saya, pulang dari merantau. Pulang-pulang pakai jas, ditanya kerja di mana, Dek? Saya kerja di Pertamina. Setelah dicek ternyata dia jual bensin eceran gitu. Ya, Bang HM. Bang HM, dibuka mute-nya, Bang. Silakan kalau mau bertanya, Bang. Benar nggak itu, Kang? Benar. Kerja di Pertamina tapi jual bensin eceran. Sama kan? Iya, benar, Pertamina. Sama, Pertamina juga. Bang HM, dibuka mute-nya, Bang. Silakan, Bang. Kalau mau bertanya silakan. Ini Pak santun juga kalau Bang HM. Silakan Bang HM. Tadi mana teman saya mau diskusi itu? Pergi kan gara-gara lu. Pakai etika, kasihan teman lu pergi ah. Ayo kerja di Pertamina. Pertamina apa Pertamina sih? Ini saya sambil milihin hotelnya. Oh, Pertamini. Wah, ada Ibu Ratna nih, ada Ibu PKK naik. Takut gua nih, Ibu Ratna diomelin gua nih, ibu-ibu nih. Bu Dwi, Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nggak bisa tidur dengerin semuanya kayak gini nih, Bang Andi. Jangan galak-galak Bang Andi. Udah. Enggak. Ada enggak, Bu ada enggak kapling depan restoran itu? Aku pengen buka Pertamina. Bisa enggak kasih kapling dikit? Yang di mana? Yang di Solo. Kecil banget. Tanya sama Bang, sama Akang. Kecil ya. Ya udah deh, yang di Johor aja deh kalau gitu. Ambil. Ya. Ini ada Remon sama Bang HM. Pengen dengerin. Selamat malam. Jam berapa? Jam 11:30. Remon, Bang HM. Woi. Hotelnya pada kemana nih Kang? Proteinnya ada. Ini berdua udah di atas. Ini lagi nih, si Ibran ini katanya punya etika nih. Itu saja. Dibuka mute-nya Bang HM. Naik ke atas mau apa Bang HM? Biasanya santun Bang HM. Sampai pagi. Ya Bang Remon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Malam Bang. Malam Bang. Bang Remon Muslim Kristen. Kristen kan? Kristen. Ah iya Kristen. Kristen. Kok ada Kristen Pak? Ragu-ragu dia. Salah ngomong. Namanya juga manusia punya kesalahan. Iya Pak. Tapi Bang Remon salah mulu. Masalahnya Bang Remon. Masa salah mulu? Iya salah mulu. Beneran serius? Oh iya benar, berarti depan Bapak semua orang salah dong Bapak. Enggak semua orang salah di depan saya Bang. Bang Remon itu Bang Remon itu salahnya. Kenapa Bapak, sih Bang Remon itu menuhankan anaknya Maria itu loh? Berarti Bapak ngerasa paling benar ya? Enggak, bukan saya ngerasa paling benar, saya manusia bersalah. Cuma saya merasa benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Saya tidak menuhankan anak Maria. Itu aja Pak. Nah, anak Maria, tapi kan Maria kan anak itu kan dari Bapak, lahir tidak dikasih dari dikandung lewat ini, tapi Roh Kudus. Dikandung lewat Roh Kudus. Maria. Dikandung lewat Roh Kudus. Dari anak darah Maria. Yang dikandung Maria itu siapa? Yang dikandung Maria itu Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Oh berarti Maria mengandung Allah.
Iya. Wah, ini keren ini. Allah turun ke bumi Tuhan. Tidak mungkin dong Allah harus turun ke bumi. Harus lewat perantara dong. Oh, berarti Maria mengandung perantara. Kenapa? Maria mengandung perantara. Ya itu apa berarti nangkapnya udah kayak anak kecil. Loh, ya, kok jangan tadi nangkap abang kayak yang bilang Yesus ya, itu perantara, ya, jangan kata nangkap abang kayak anak kan. kecil langsung. Itu kayak apa ya? Anak kecil. Enggak bang. Abang Nggak. coba dibuka mindset berpikirnya bang. Kata abang tadi Ya, Yesus maksudnya itu kan adalah pelantara, betul nggak bang? Yesus kan berpikir secara perantara. dewasa ditangkap baru diolah dulu. Oke, saya dewasa. Jangan langsung Siap. ditangkap peluru juga kayak gitu lah. Siap bang, siap. Udah curhatnya. Yesus itu kan perantara. Oh ya, di sini buka diskusi apa bisa pertanyaan ya? Bisa pak, pertanyaan bisa pak. Oh ya, saya mau tanya bisa nggak? Oke. Nah, itu kan Tapi jawab dulu bang, sebelum abang bertanya, abang jawab dulu pertanyaan saya tadi. Yesus kan perantara, berarti Maria mengandung perantara ya bang? Bukan begitu kan, ini gimana? Allah kan mau turun ke dunia, tapi kan nggak bisa langsung turun langsung lewat perantara. Kenapa Allah nggak bisa turun ke dunia? Alasannya apa? Capek. Kenapa pak? Kenapa Allah tidak bisa turun ke dunia? Kenapa? Capek. Ya bukan capek, dia kalau turun ke dia bapak aja nggak bisa ngeliat dia. Bapak itu orang berdosa nggak bisa ngeliat dia. Oh, kalau manusia, dia itu suci. Kalau manusia ngelihat bapak nggak bisa dilihat. Kenapa kalau halnya bapak kenapa nggak bisa langsung turun ke dunia, harus lewat? Nggak bisa dilihat itu karena apa? Karena dia bentuknya roh. Karena kita orang berdosa nggak mungkin bisa ngelihat langsung Allah kita. Oh, gimana? kalau orang suci bisa ngelihat bang. Kalau orang suci bisa ngelihat. Terus dicerita bapak itu siapa Loh, itu kan bisa kata ngelihat? bapak kita manusia berdosa nggak bisa ngelihat. Nah, siapa yang bisa ngelihat bapak? Nabi Muhammad bisa ngelihat nggak? Pak dengerin pak, jangankan kita manusia, Yesus aja nggak bisa ngelihat bapak loh. Yesus itu loh pak. Terus Nabi Muhammad bisa ngelihat nggak? Bisa. Itu Nabi Muhammad suci. Suci. Terus kenapa dia matinya nggak langsung ke surga, masih di kuburan? Udah di surga. Kata siapa? Coba tunjukin dalilnya. Kata saya, kan barusan saya ngomong. Coba tunjukin dalilnya di mana? Rohnya itu udah di surga, yang di bumi coba itu tunjukin dalilnya di mana? Nggak perlu pakai dalil. Kalau sama kalian nggak perlu. Dalil juga pasti akan dibantah. Berarti kalian itu nggak percaya Al-Quran dong? Percaya 100%. Al-Quran itu kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beda dengan Bible hasil karya wartawan-wartawan Romawi atau Yunani. Hasil penyelidikan. Kalau gini, kalau disampaikan lewat mana? Malaikat Jibril ya. Terus itu maksudnya kan ada buktinya kalau Nabi Muhammad itu ada di surga, coba tunjukin. Ada buktinya. Yuk kita ke surga yuk, kita lihat bareng. Nabi Muhammad aja minta doa biar bisa diselamatin. Kenapa bukan minta doa, itu bukan minta doa. Gak pernah Nabi Muhammad minta doa, gak pernah. Tapi kita sebagai umatnya kita wajib mendoakan junjungan kita Rasulullah. Bapak aja minta didoain sama umatnya. Kalau Nabi Muhammad ada di surga. Ayo kita bareng ke sana kalau mau lihat. Lah kan kitab kalau Yesus Kristus kan kita udah tahu sendiri di firman dia naik ke surga. Kita tahu kalau Yesus Kristus terus itu kalau mati Nabi Muhammad terkutuk di kayu salib. Kita semua tahu karena ada ayatnya. Bapak buka di Galatia 3 pasal 13. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah itu Kristus Pak, Tuhan kalian. Tapi kan dia hidup lagi. Enggak, dia dibangkitkan, dihidupkan. Dia kan bangkit lagi, kan? Yang bangkit itu zombie, iblis Pak. Karena apa? Manusia yang udah mati nggak mungkin bisa hidup lagi. Kalau nanti akhir zaman baru bisa hidup lagi. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Ada Pak, ada. Makanya kalau itu kenapa itu Nabi Muhammad gak ada, masih di kuburan aja? Suruh bangkit lah. Karena Nabi Muhammad itu manusia Pak. Nanti setelah akhir zaman, setelah bangkit semuanya Pak. Oh, berarti dia belum di surga dong? Tadi katanya udah di surga. Udah, rohnya yang jasadnya di bumi, rohnya udah di surga. Nah kan katanya kalau ini nanti kan nanti apa? Nanti mau bareng ke surga. Gue nggak mau kalian itu ke surga dong. Kalau kita ke surga semuanya. Teman tahu Bapak masuk surga nanti? Masuk surga kalau kita Pak Islam. Tahunya dari mana kalau Bapak masuk surga?
Tanya dari mana kalau Bapak nanti masuk surga? Di surat Maryam 71. Itu bilang apa bunyinya? Bunyinya orang Islam akan masuk surga semua, orang-orang kikir, fakir, orang-orang Kristen, orang-orang kafir akan masuk neraka. Nah, kita akan mendatangi neraka. Kita akan mendatangi neraka nih, orang Islam nih. Di Maryam 71-nya kita akan mendatangi neraka, menyaksikan konser orang Kristen lagi direbus di neraka. Berarti kalau masuk surga berarti ngapain aja di surga? Di surga katanya ada bidadari. Nonton doang, nonton konser orang Kristen lagi direbus. Waduh, itu si Edis lagi kelelep di api neraka. Itu si Bom lagi di api neraka gitu. Nah, berarti nanti Bapak di surga ditemanin ini ya. Konser baru kita ke surga, Bang, gitu, Bang. Berarti Bapak di surga nanti ditemanin itu ya. Bidadari ya. Iya, sama bidadari. Buset, berapa ya? 72 ya? 72. Buset, banyak. berarti pantas aja Bapak betah di situ pengen. Betah di Islam, bidadari 72. Kenapa iri ya? Enggak iri, enggak suka juga. Ngapain? Ya udah, kalau enggak iri ngapain diomongin? Orang di surganya kita itu cuman ada puji-pujian. Ngapain harus ada Iya, tiap puji. Haleluya, haleluya. Oh ya, gini nih, saya mau nanya nih. Haleluya. 2 jam kemudian luya. Saya mau nanya, kalau Bapak 3 jam kemudian saya boleh nanya enggak? 4 jam kemudian halu. Boleh nanya enggak? Kasih dia bertanya enggak apa-apa. Itu kalau Bapak kan kalau di agama Bapak boleh itu enggak? Boleh apa? Katanya boleh nikah, kalau cowok boleh nikah sampai berapa kali? 4 kali ya? Oh ya. Boleh, nikahnya sama cewek. Itu kalau mati, boleh, Bang. Kalau cowoknya mati terus istrinya juga mati, sampai surga bisa ketemu nggak? Bisa ketemu. Kita ngopi bareng sama bini. Buset, sakti benar ya? Sakti lah, keren kan. Surga Islam memang surga. Buset, pantas aja orang pada betah. Kalau Kristen di surga bisa. Kan di sini gue yang lagi kan. Kalau Kristen itu nanti kalau mati ketemu pesurga. Untung aja saya nggak jadi masuk. Iya, jangan masuk Islam, Bang. Karena Anda tidak akan ketemu wanita pesundal di surga nanti. Kalau di Kristen itu wanita pesundal mendahului kamu masuk di surga. Gak apa-apa, dia bertanya aja, saya yang jawab, Bang Andi. Gak apa-apa, sok tanya lagi. Ayo Mon, tanya lagi. Pasti lucu. Bukan ya? Sama Bapak cewek nggak diizinin sampai 4 kali. Nggak izinin nikah sampai 4 kali. Nggak bisa. Kalau di kita nggak bisa Salome. Kalau di Kristen kan bisa Salome kan, digirir kan sama para pendeta tuh bisa. Kalau di Islam nggak bisa, Pak. Oh, berarti Ustadz doang yang boleh nikah sampai 4 kali. Enggak, saya juga bisa, Bang, boleh. Boleh, Pak. Boleh. Buset, enak ya. Untung aja, makanya untung Islam. Aja dia diajaran agama saya nggak kayak gitu. Kenapa? Untung aja diajaran agama saya nggak kayak gitu. Iya, kalau di ajaran kalian kan boleh nikah sesama jenis ya, sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Untung aja nggak boleh. Kalau nggak sesat. Katanya kan, Yesus itu tidak menikah. Udah punya istri masih pengen punya lagi. Dengerin dulu, bro. Yesus tidak menikah. Kenapa kamu menikah? Kenapa? Yesus tidak kawin. Kenapa kau kawin? Itu kan Yesus itu kan bukan hanya manusia, tapi dia juga Tuhan. Jadi dia nggak berbawa sifat manusia, nggak kayak Muhammad pakai sifat duniawi, kawin sampai punya anak 4 tahun juga dikawin. Berarti Yesus itu tidak normal dong, sebagai manusia tidak normal dia. Normal, tapi kan Yesus itu mau tunjukin kita. Kalau normal kenapa dia nggak suka perempuan? Kalau dia normal kenapa dia nggak suka perempuan? Kita ikutin hal yang baik. Buat apa kita harus ikutin harus nikah sampai 4 kali? Apa? Itu mau sampai di surga. Daripada Yesus tidak kawin-kawin, bang, nggak normal dia. Malu. Malu apa? Yesus tidak kawin nggak normal. Ya bukan berarti orang nggak kawin nggak normal. Ya kalau normal kenapa nggak kawin? Itu Tuhan Yesus datang ke sini buat apa? Dia buat kawin lah. Dia bukan datang buat kawin. Masa dia sia-sia hidupnya nggak kawin-kawin? Ya kan dia itu datang di sini tujuannya satu, tujuan untuk menyelamatkan manusia, bukan datang nggak untuk begitu kawin. Jawabannya. Di dunia ini nggak kawin, nanti di surga tahu dikawini Yesus.
Maksudnya kamu nggak tahu nggak Tuhan Yesus itu ajarin kita buat di surga nanti Yesus perkawinan, bukan buat kawin. Yesus nanti di surga perkawinan domba. Nah, siapa istrinya Yesus nanti di surga? Dia kawin. Siapa istrinya? Yesus itu nanti hidup kekal. Dia di surga nggak ada namanya kawin-kawin. Di surga nggak ada perkawinan anak domba. Wahyu 19 nomor 7 ada. Coba Bapak baca, coba saya bacain Kang. Wahyu 19 nomor 7 Kang. Bukain Kang. Di surga itu udah. Dengerin dulu mau dibacain datanya. Dengerin dulu mau dibacain datanya. Oh. Mau dibacain datanya, tunggu dulu. Ya udah baca itu. Ini saya bacain. Marilah kita bersukaria, bergembira. Marilah kita memuji kebesarannya. Sebab udah sampai hari pernikahan yang memegang gelar anak domba itu. Dan pengantinnya sudah siap untuk pernikahannya. Perkawinan Bang, Yesus. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tuhan kalian dinikahi sama umatnya, jemaatnya ya. Itu yang pertama enak, dung, yang kedua ketiga, pas yang terakhir bunyinya uok. Kasihan digilir Tuhan lu. Makanya takutnya pas akhir zaman nanti datang bapaknya yang nggak diakui lagi. Takutnya pas akhir zaman bapaknya yang nggak diakui lagi. Ini udah diakui, udah. Ya kan nanti akhir zaman nanti kan yang datang kan Tuhan Yesus, nanti bapak nggak diakui lagi. Diakuin. Aduh, ini umatnya Nabi Muhammad. Saya ingin jadi umat Nabi Muhammad. Ikut sholat subuh di masjid. Ikut sholat subuh Yesus di masjid. Nah, habis sholat subuh dia nyamperin ke gereja-gereja Bang, mata-matahin salib. Terus lihat ada orang Kristen yang ternak domba dibunuh semua sama Yesus. Buang, dibunuh. Ngori kali. Ngori. Siapa yang bunuh? Yesus. Bunuh di mana? Ngebunuh orang-orang Kristen, ngebunuh salib sama babi. Emang Yesus bunuh orang Kristen? Iya. Lu lagi makan babi nih, ngelahap nih. Datang Yesus. Dasar kalian gak tahu diri malah makan babi. Saya aja gak makan. Dibunuh sama Yesus. Bang! Ditebas kepalanya. Emang iya? Iya. Buset. Jadi takut. Buset. Iya. Kok buset? Tenang. Bukannya nanti datang Nabi Muhammad nanti Tuhan Yesus bilang enggak, Nabi Muhammad kan masih meninggal, masih wafat Bang. Ya, akan ada salib gereja, dibakar gerejanya sama Yesus, turunin salibnya dipatahin, diinjek-injek gitu. Terus nanti itu kalau batu hitam yang di Mesir sana nanti diapain? Batu hitam nggak ada di Mesir Bang, di Mesir batu ini. Di Mesir itu batu penjuru yang dibuang oleh tukang kuli bangunan. Oh itu di Mesir. Ya. Yang itu Arab sana itu batu hitamnya nanti diapain? Itu yang biasa dicium-cium itu. Naik ke surga Bang bareng sama kita. Buset. Ya, mau ikut? Kaget juga. Wah, kaget ya. Kaget ya. Berarti itu batunya bisa nanti surga ya, batu hitam itu. Iya. Anjir. Kok kasar ngomongnya? Anjir. Bisa naik ke ini ya. Ngomongnya dia. Iya, kaget saya. Kaget ya? Iya, kaget. Soalnya batunya bisa naik ke surga lagi. Iya, dibawa sama saya Bang. Sama saya dibawa. Oh iya, lagi digantongin ya berarti nanti waktu itu. Lu pikir Yesus gak bawa batu naik ke surga? Yesus bawa batu loh. Teman Bapak bisa bawa batu ke surga loh. Yesus bawa batu, lu pikir Yesus gak punya batu? Lah itu kan teman Bapak katanya diam dulu, batu itu mau naik ke surga. Bacain Kang kisah para apostolos 4, 11, 12. Bacain Kang. Yesus batu. Dengerin kita pakai data ya. Kisah para apostolos 4 nomor 11 sampai 12. KPR 4, 11, 12. Lu diam dulu dibacain. Ya, loh, kok di sini malah kisah para tuyul? Kisah para salah, sorry. Bukan kisah para tuyul. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang kuli bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada dalam Kristen. Tuh Yesus batu Bang. Ayo tertulis Yesus batu, ayo nagis. Ini Pak. Yesus batu.
Host tidak Yesus bermutu. batu. Orang-orang Kristen pada marah ke saya di bawah, guys. Yesus batu penjuru. Dibuang-buang oleh tukang bangunan. Nah, jadi Yesus itu batu, Bang. Yesus batu dan punya batu, Bang. Gitu gimana? Nangis. Makanya jangan macam-macam. Kalau kau macam-macam di Bible ada. Ngomongin batu, wah, Yesus batu. Pasti nangis. Pasti kalian marah ya lihat muka gua ya. Nangis dulu dong. Mampus lu. Lu mau hujat gua giring lu. Setiap kau menghujat di Bible itu ada, Bang. Coba kau berbicara kotor, Bang. Tak kasih datanya di Bible, Bang. Coba aja. Ngomong batu, Yesus batu. Apalagi kawin, Yesus kawin. Apalagi ayo. Pingsan. Pingsan dia. Nangis. Nangis. Coba kau keluarkan kata hujatan. Di Bible ada loh. Coba aja keluarin kata hujatan, kata kotor, apa kek. Tak kasih datanya di Bible, Bang. Coba aja. Coba. Kata guguk tadi, guguk ada, tak kasih datanya. Ya. Ada. Kabur dia. Matius 15:27, Kang. Gue bilang guguk, Matius 15:27 bacain, Kang. Ada guguk. Nah, saya yang bacain deh. Asap. Saya lagi ngedit ini. Ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Jadi Yesus itu mengatakan wanita Samaria itu guguk. Terus wanita itu mengaku dirinya guguk. Ada, Bang. Lu bilang tadi anjir kan? Ada di Bible. Coba ngomong binatang aja, Bang. Ada. Pokoknya setiap kau ngomong kasar, ngomong apapun itu di Bible ada. Kabur dia dikasih data. Kasih data batu. Kabur dia dikasih data batu, kabur dia. Masih mau kau datang besok menista. Janganlah nista, bro. Pendeta itu yang sering baca Bible nggak berani ngomong sembarangan kalau dia paham. Ayo Oten naik lagi yang bagus dong. Ini Bang HM ini Oten ini kenapa numpang tidur loh? Kalau numpang tidur gua turunin loh. Ya teman-teman Kristen silakan naik lagi. Ayo kalian bertanya aja kalian. Nanti si Akang asal jawab. Iya. Kalau sama saya mereka senang diskusi sama saya. Semalam aja sampai 9K penonton subuh. Saya naikin semua 5 tuh Oten. Saya jawab semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau saya dia bertanya menista begitu ya tak kasih data di Bible sebagai perimbangan. Jadi Bible-nya yang nabok dia sendiri. Kalau gua gitu. Tadi subuh sampai 9K penonton. Moderator. Ya ini ada siapa ini? Singkat berita. Singkat berita. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Saya bukan Ustadz. Nggak ada Ustadz, Bang. Nggak ada Ustadz di sini. Nggak ada Ustadz di sini. Waalaikumsalam. Ya, dai-dai ya. Kami di sini masih santri-santri semua, Bang. Santri di sini. Bukan kita pengajar para pendeta, penginjil jalanan. Ya, kirain tadi masuk ke grup Oten tadi. Ya. Ya, kenapa Bang? Gak kirain saya masuk ke grup Oten tadi. Mau nembak Oten. Oh iya. Masuk ke room bom Pak, tembak.
ya. Iya. Siap. Oke, siap. Makasih ya. Nanti dikeluarin lagi bang. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini ada LC. LC Muslim apa Kristen? LC. Saya Muslim bang. Oh Muslim. Ada yang mau disampaikan bang? Saya nyimak aja bang. Siap. Oke, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ini semua buat Oten ini naik. Masa nggak ada? Maksudnya aku diam dulu biar Oten ya, Kang. Saya diam dulu 5 jam. Iya, istirahat itu dulu kita, Bang Andi. Saya ini belum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Dwi. Waalaikumsalam. Sama, ini lagi nyimak aja liatin. Makasih ya kerupuknya ya, Bun. Alhamdulillah. Ya ini Nopa, Muslim Kristen. Nopa. Tuh. Pijit kali. Robi Wijaya. Robi. Muslim apa Kristen? Ada. Aisyah teh naon atuh naik ka luhur, minta naik ka luhur ngadong ngejedog di luhur. Parah ini. Bang HM. Uy. Ulah main carekan kalunya. Woi HM, kenapa lu pingsan lu minta naik ke atas tapi gak ngomong lu? Alek, ini nih, Oten bukan nih. Ya Alek.